Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Wadud, mahasiswa PPG Angkatan 4 tahun 2021 dengan nomor peserta PPG 2015 011 29834. Program studi bimbingan dan konseling LPTK Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan mempraktekkan uji kinerja layanan bimbingan klasikal dengan topik bahasan menghindari kenakalan remaja. Metode yang akan saya gunakan adalah cooperative learning dengan teknik jigsaw. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Baik, terima kasih anak-anakku semuanya. Pada hari ini Bapak sangat senang sekali melihat kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat di dalam belajar, ya. Anak-anakku semuanya, pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat, terutama nikmat sehat dan nikmat panjang umur. Mudah-mudahan rahmat dan nikmat Tuhan senantiasa tercurahkan kepada kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anakku, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada hari ini diberikan kemudahan dan diberikan manfaat. Ketua kelas, tolong untuk pimpin doa. Alangkah baiknya sebelum memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ketua kelas yang sudah memimpin doa. Sebelum kita mulai belajar, Bapak ingin mengecek kehadiran kalian semuanya. Yang namanya saya panggilkan, angkat tangan ya. Eri Setiawan hadir. Alhamdulillah hadir. Irfan hadir. Terima kasih. Yoga hadir. Zidan hadir. Zidan hadir. Najwa juga hadir. Nur Lailatus oke. Ihsan hadir. Oke, hadir Ihsan. Raka hadir. Baik. Kemudian Febri hadir. Febri hadir. Fitriani hadir. Fitriani hadir. Reva hadir. Reva hadir. Hadir. Alhamdulillah nih ya. Melihat absensi pada hari ini, Bapak sangat senang sekali karena kalian semuanya hadir ya pada hari ini. Alhamdulillah. Nah, disitulah anak-anakku, kita harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan agar rahmat dan nikmat Tuhan senantiasa tercurahkan kepada kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anakku, sebelum kita mulai, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu. Sebelum tadi pelajaran BK ini, kalian pelajaran apa? Mata pelajaran apa? IPS ya, IPS. Materi yang dibahas tadi di IPS tentang apa? Modernisasi. Modernisasi, modern berarti ya? Baik anak-anakku, materi yang akan kita bahas ini nanti ada kaitannya dengan pelajaran IPS. Baik anak-anakku, tadi pelajaran IPS materinya tentang modernisasi, dan ini materinya ada kaitan dengan materi yang akan kita bahas. Jadi pada hari ini bimbingan klasikal kita akan membahas materi tentang bagaimana menghindari kenakalan remaja. Kalau tadi kaitan dengan modernisasi ya di pelajaran IPS, karena merasa ini zaman modern, itu terkadang banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan, terutama pada kaula muda.
Karena yang namanya remaja atau anak muda itu adalah masa peralihan, masih masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Nah, di masa peralihan itu biasanya banyak remaja yang kehilangan identitas, ya, krisis identitas, dan bisa menyebabkan nanti terjadinya yang namanya kenakalan remaja, ya. Nah, adapun tujuan dari kenapa kita membahas materi ini, diantaranya nanti kalian harus dapat menyimpulkan apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kenakalan remaja. Jadi kalian harus tahu apa sih itu kenakalan remaja. Jadi selama ini kita sudah sering mendengar kenakalan remaja, tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kenakalan remaja? Kemudian juga setelah mempelajari materi ini nanti setidaknya kalian dapat menganalisis jenis-jenis dari kenakalan remaja. Ya, karena kenakalan remaja itu kan banyak sekali. Nah, nanti melalui diskusi terutama nanti, ya, kalian menganalisis kira-kira jenis kenakalan remaja itu apa saja. Kemudian yang berikutnya adalah mencari faktor penyebab. Apa sih yang menyebabkan remaja itu nakal, atau apa sih yang menjadi penyebab terjadinya kenakalan remaja. Dan yang terakhir, diharapkan kalian semuanya nanti bisa merumuskan cara untuk menghindari kenakalan remaja. Kalau sudah tahu caranya, mudah-mudahan kalian semua nanti tidak terlibat ke dalam kenakalan remaja. Makanya bisa menghindari dari yang namanya kenakalan remaja. Baik anak-anakku, nah, pada pembelajaran kali ini Bapak ingin menggunakan model pembelajaran cooperative learning dengan teknik jigsaw. Nah, di sini Bapak akan jelaskan teknik jigsaw itu seperti apa. Dalam teknik jigsaw ini nanti kalian semua akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Ya, masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Nah, dalam teknik jigsaw ini ada yang namanya kelompok asal dan ada yang namanya kelompok ahli. Nah, nanti terlebih dahulu kalian membentuk yang namanya kelompok asal. Nanti caranya akan Bapak sampaikan bagaimana cara membentuk kelompok asal. Dari kelompok asal nanti kalian menyebar, ya, menyebar menjadi kelompok ahli. Nah, di dalam kelompok ahli inilah kalian nanti akan mendapatkan tugas, materi atau subtema apa yang akan kalian bahas. Tentunya ada kaitan dengan tujuan pembelajaran kita. Baik anak-anakku, sebelum Bapak melanjutkan, barangkali di antara kalian ada yang ingin bertanya tentang teknik jigsaw ini. Ada? Bisa paham semua? Kalau sudah paham semuanya, sekarang Bapak ingin membagi terlebih dahulu. Kalian berhitung 1 sampai 4. Yang saya tunjuk sebutkan angka. Ya, 1 sampai 4, setelah itu ulang lagi kembali ke 1 sampai 4 dan seterusnya seperti itu sampai ke belakang, ya. Paham anak-anak ya? Nah, baik, dari sini mulai. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Baik, kalian sudah berhitung angka 1 sampai 4. Ingat angka berapa yang kalian sebutkan tadi? Ingat? Masing-masingnya sudah ingat ya angkanya ya? Nah, Bapak ingin kalian berkumpul sesuai dengan angkanya masing-masing. Untuk angka 1, kelompok angka 1 ada di sini. Angka 2 di sini, 3 dan 4. Ya, jadi 1, 2, 3 dan 4. Ya. Siap ya? Dalam hitungan ketiga kalian harus membuat kelompok sesuai dengan angka masing-masing. 1, 2, 3, go!
kalian sudah terbentuk yang namanya kelompok asal. Ya, selanjutnya Bapak akan bagikan kartu di sini, akan bagikan satu kelompok ini nanti mendapatkan kartu yang warnanya berbeda-beda. Ya, nah di sini ada kartu warna kuning, biru, kemudian ada warna hijau dan ada warna merah. Ya, kemudian juga kelompok yang lain sama, ada warna kuning, hijau, biru dan merah. Ya. Ini juga sama, kelompok 4 ya. Ada warna kuning, hijau, biru dan merah ya. Silakan kartu yang sudah kalian terima di situ untuk dipasang di bajunya ya. Silakan dipasang. Silakan dipasang. Baik anak-anakku, tadi Bapak sudah membagikan kepada kalian semuanya masing-masing kartu. Dan itu sudah ditempel semuanya ya? Sudah ditempel semuanya di baju masing-masing ya? Baik anak-anakku, sebelum kita membahas materi, di sini Bapak ingin sampaikan bahwa kegiatan kita ini akan berlangsung kurang lebih 1 kali 40 menit ya. Jadi diharapkan di waktu yang cukup singkat ini kalian harus betul-betul memperhatikan, berdiskusi dengan sebaik-baiknya, dan kalian semuanya harus aktif di dalam diskusi kelompok nanti di kelompok di kelompok ahli ya. Bisa dimengerti anak-anakku? Sepertinya kalian masih kurang bersemangat ya. Jadi mungkin mari kita ice breaking dulu. Nah, perhatikan ice breakingnya. Yuk, ya perhatikan. Ya, agak sini lihatnya Bapak. Ya, sudah kelihatan Bapaknya ini? Sudah ya. Nah, anak-anakku, nanti kalau Bapak katakan gajah, kalian katakan besar. Kalau Bapak katakan semut, kalian bilangnya apa? Kecil. Kemudian kalau Bapak katakan ular, kalian bilang panjang. Kalau Bapak katakan cacing, kalian bilang pendek. Bisa diingat? Bisa, tapi sambil berdiri. Ayo semuanya berdiri. Semangat, biar semangat, biar semangat. Ya. Ya, menghadap ke sini semuanya, menghadap ke sini. Menghadap ke depan. Geser dulu, keluar dulu dari kursinya, tidak apa-apa. Ya. Ya, baik. Oke. Ya, agak geser, jangan terlalu rapat, jangan terlalu rapat, jangan terlalu rapat. Baik anak-anakku, ingat tadi perintahnya. Kita mulai. Gajah, semut, ular, dan cacing. Hafal semua. Nah, sekarang Bapak akan mencoba. Kalau Bapak katakan gajah, kalian katakan kecil, tapi gerakannya tetap. Gerakannya tetap besar, tapi ucapannya kecil. Paham? Ya. Gajah. Gajah. Ular. Cacing. Semut. Gajah. Duduk. Apakah ada yang masih ngantuk, yang kurang bersemangat? Ada. Harus semangat ya? Ya. Are you ready? Ready. Terima kasih. Baik anak-anakku. Nah, tadi Bapak sudah membagi kalian masing-masing kartu ya, dan sudah ditempel di baju masing-masing. Nah, sekarang Bapak minta perwakilannya dari masing-masing kelompok untuk maju, yang maju ke depan tentunya dengan warna yang berbeda. Kelompok 1 silakan yang warna kuning. Kelompok 2 yang warna hijau. Kelompok 3 yang warna merah, dan yang kelompok 4 yang warna biru. Silakan untuk maju. Ya, silakan maju. Warna yang saya sebutkan silakan maju. Di sini kalian memilih sub pokok bahasan yang akan kita bahas. Ya. Oke. Ya, semuanya sudah dapat? Sudah? Ya, silakan dibaca dengan keras apa sub pokok bahasan yang diterima. Ya, silakan. Penyebab kenakalan remaja. Penyebab kenakalan remaja. Kemudian jenis-jenis kenakalan remaja. Jenis-jenis kenakalan remaja.
Cara-cara menghindari kenakalan remaja. Cara-cara menghindari kenakalan remaja. Pengertian kenakalan remaja. Pengertian kenakalan remaja. Sudah ingat ya? Nah, sekarang yang merasa kelompok yang merasa menggunakan kartu berwarna hijau, semuanya nanti kumpul di sini. Kuning ada di sini, biru ada di situ, dan yang merah di sini. Ya, paham ya? Silakan sesuai dengan perdebatan, ya. Baik, anak-anakku, kalian sekarang sudah berkumpul di kelompok ahli masing-masing. Yang tadi, di mana kalian sudah mendapatkan, perwakilan dari kalian sudah mendapatkan sub pokok bahasan yang akan didiskusikan di dalam kelompok ahli. Ya, nah, sebagai bahan untuk kalian berdiskusi, Bapak akan menayangkan video yang terkait dengan materi kita. Jadi sekarang semua pandangannya ke depan. Semua pandangannya ke depan. Perhatikan video ini dengan baik, ya. Kemudian setelah itu barulah nanti kalian berdiskusi sesuai dengan tugas dari masing-masing kelompok ahli, ya. Perhatikan videonya. Hai guys, ketemu lagi dengan Perkam. Masa remaja adalah sebuah masa periode transisi dari anak menuju dewasa. Pada masa ini seringkali ditemukan sebuah tindakan yang aneh-aneh, serta tindakan yang tak terpuji yang tentunya berakibat fatal. Seperti halnya melakukan sebuah pengeroyokan, melakukan tindakan asusila, tawuran, memakai narkoba, dan lain sebagainya. Fenomena ini adalah sebuah potret buram bangsa yang akan mengantarkan mereka pada masa depan yang suram. Seperti berikut beberapa fakta-fakta kenakalan remaja yang berakibat fatal. Number 7. Tawuran. Seringkali kita melihat sebuah tawuran antar kelompok remaja dan juga tawuran anak-anak pelajar antar sekolah. Banyak faktor eksternal yang melatar belakangi terjadinya tawuran pelajar ini, mulai dari doktrin senior, dendam lama antar sekolah, saling ejek, hingga masalah wanita. Dan faktor internal, yaitu diantaranya adalah faktor lingkungan yang kurang kondusif, ikut-ikut teman sebaya, kegagahan dan kurangnya kontrol diri dari pribadi para pelajar. Number 4. Balapan liar. Balapan liar adalah sebuah fenomena yang cukup meresahkan masyarakat. Di samping itu, ia juga berakibat fatal. Banyak nyawa yang melayang gara-gara balapan liar ini. Kebanyakan remaja yang terjerumus dalam dunia balap liar ini adalah remaja yang tinggal di lingkungan yang dekat dengan dunia otomotif seperti bengkel, ataupun bergaul dengan sekumpulan remaja yang suka memodifikasi sepeda motornya. Number 3. Asusila. Melakukan tindakan pelecehan seksual juga termasuk ke dalam salah satu kejahatan yang cukup tinggi. Meskipun kamu pernah melakukan kenakalan yang dianggap sepele, namun jika sudah mengarah pada pelecehan seksual, maka kamu tetap saja akan terkena kejahatan 5 mengenai kejahatan terhadap kesusilaan. Number 2. Vandalisme. Apa ada yang tahu mengenai vandalisme? Vandalisme merupakan sebuah sikap yang merusak sebuah barang dengan cara mencoret-coret, menggambar, ataupun mengubah bentuk barang atau benda tanpa seizin pemiliknya. Vandalisme sendiri kerap kita temukan pada meja belajar, tembok, dan berbagai tempat lainnya. Vandalisme sendiri merupakan salah satu tindakan kenakalan remaja yang masuk ke dalam kejahatan. Vandalisme termasuk ke dalam kejahatan kelas 1, yakni menghancurkan atau merusak barang tanpa izin pemiliknya. Number 1. Hubungan seksual atau seks pranikah. Fenomena kasus seks di luar nikah di Indonesia menurut Direktur Bina Kesehatan Anak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Elizabeth Jan Supardi MPH, mengalami peningkatan. Walaupun peningkatannya sedikit, namun jumlahnya terbilang banyak, yaitu sebanyak 14,6% pada pria dan 4,5% pada perempuan. Hubungan seks di luar nikah sangat berakibat fatal, yaitu memicu penyebaran AIDS. Oke, cukup sampai di sini dulu ya guys. Ya, kita kasih tepuk tangan dulu untuk tampilan video. Nah, baik
anak-anakku, setelah melihat tayangan video yang barusan, nah tentunya kalian sudah memiliki gambaran secara umum. Tadi sudah dikatakan kalian sudah mendapatkan sub pokok bahasan yang akan didiskusikan di kelompok ahli masing-masing. Nah, dari hasil tayangan itu silakan kalian kaitkan dengan tugas dari kelompok ahli masing-masing. Silakan kalian berdiskusi, saling bertanya dan memberikan masukan kepada teman-teman. Silakan kalian berdiskusi, ya. Silakan dimulai diskusi. Catat, jangan lupa, karena nanti catatan itu yang akan kalian bawa ke dalam kelompok asal. Silakan berdiskusi, ya. Silakan ditulis sesuai dengan sub pokok bahasan yang tadi kalian dapatkan, diskusikan. Ya, ini tadi dapatnya materinya tentang apa? Jenis-jenis kenakalan remaja. Ya, silakan kalian diskusikan. Ya, silakan diskusikan tentang jenis-jenis kenakalan remaja. Jangan pada diam saja, ya, pada diskusi, tanya. Ya, ini materi tentang apa? Penyebab kenakalan remaja. Tahu ya, dia penyebab kenakalan remaja ya. Baik, untuk kelompok ini dapat tema tentang cara-cara menghindari kenakalan remaja. Oke, baik, terima kasih. Silakan diskusi ya. Ada masalah di tema ini? Tidak ada. Paham, cukup paham ya. Baik, terima kasih. Di kelompok ini dapat tema tentang pengertian ya. Silakan kalian diskusikan tentang pengertian dari kenakalan remaja ya. Jangan berhenti saja. Masing-masing harus aktif ya. Nah, nanti hasil dari diskusi itu kalian bawa, diskusikan lagi kepada kelompok asal masing-masing ya. Silakan, selamat berdiskusi. Baik, anak-anakku, waktu untuk berdiskusi di kelompok ahli sudah selesai ya. Silakan diselesaikan dulu. Waktu diskusi di kelompok ahli sudah selesai. Nah, hasil dari diskusi kalian itu kalian bawa ke kelompok asal. Ya, sekarang kalian kembali lagi ke kelompok asal. Kelompok 1 ingat di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok asal 3 dan kelompok asal 4 ya. Dalam hitungan ketiga semua kembali ke kelompok asal. 1, 2, 3. Kembali ke kelompok asal. Ayo. Jaga jarak, tetap jaga jarak ya. Jaga jarak. Nah, dari kelompok asal ini tadi kan kalian sudah bergabung di kelompok ahli. Masing-masing apa yang sudah kalian peroleh di diskusi di kelompok ahli itu sekalian rangkum menjadi satu dari pengertian, kemudian apa? Ciri-ciri ya, jenis-jenis, kemudian faktor penyebab dan juga cara menghindari kenakalan remaja. Hasil dari diskusi tadi silakan didiskusikan di kelompok asal, kesimpulan secara keseluruhan. Ya, silakan dan tentukan ketua kelompoknya siapa. Ya, silakan. Selamat berdiskusi di kelompok asal. Ya, silakan didiskusikan materi yang sudah kalian dapat dari kelompok ahli tadi. Semua dirangkum menjadi satu di kelompok asal. Nanti masing-masing kelompok akan ada kesempatan untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya di kelompok asal ini ya. Silakan. Oke, waktunya ya. Masih ada 4 menit lagi. Silakan berdiskusi. Sudah dapat semua tadi ya hasil diskusinya ya. Jangan lupa nanti untuk bertanya ya, untuk bertanya kepada kelompok yang akan presentasi ya. Silakan berdiskusi, jangan pada diem aja ya.
Oke, anak-anakku semuanya, waktu berdiskusi di kelompok asal sudah selesai. Ya, angkat tangan semuanya. Angkat tangannya. Ya, waktunya sudah habis. Waktu berdiskusi di kelompok asal sudah selesai. Ya, jadi tidak ada aktivitas lagi. Oke, turunkan kembali tangannya. Kelompok yang Bapak tunjuk, silakan maju semua bawa hasil diskusinya. Ya, siapkan bukunya yang tadi sudah dicatat masing-masing. Ya, siapkan. Kelompok yang maju pertama adalah kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk maju ke depan. Ya, membacakan hasil diskusi di kelompok asal. Ya, silakan. Teman-teman yang lain perhatikan, pada sini. Pada sini semua, perhatikan peserta yang sedang menyampaikan hasil diskusinya di kelompok asal. Nanti kelompok kalian harus bertanya dan mereka akan menjawab. Ya, silakan. Ya, kelompok 1, silakan. Dimulai dari siapa? Ketua kelasnya, ketua kelompok siapa? Ya, silakan memperkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Adityo dari kelompok 1. Baik, silakan sampaikan hasil diskusi kelompok kalian. Pertama, pengertian kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah perbuatan anak remaja atau anak muda yang melanggar aturan norma hukum dan agama. Yang kedua, jenis-jenis kenakalan remaja. Ya, pelan-pelan ya menyampaikan. Soalnya yang kedengaran harusnya. Jenis-jenis kenakalan remaja. Perhatikan yang lain. Yaitu 1. Kebut-kebutan di jalan yang mengganggu keamanan lalu lintas. Oke. 2. Perilaku ugal-ugalan dan berandalan. Oke. 3. Perkelahian antara geng. 4. Tidak menaati peraturan. 5. Seks bebas. Sudah, ya, terus. 3. Penyebab kenakalan remaja. Penyebab kenakalan ya. Yang pertama, pengaruh teknologi informasi. Yang kedua, terbiasa atau terlalu dimanja. Yang ketiga, kurangnya pemahaman agama. Yang keempat, kurangnya perhatian dan kasih sayang. Oke, ya. Ada lagi terakhir? Cara-cara menghindari kenakalan remaja. Ya. Yang pertama, pandai memilih teman dan lingkungan yang baik. Ya. Yang kedua, jangan mudah tergoda atau terhasut oleh orang lain. Yang ketiga, biasakan berpikir ke depan sebelum bertindak. Oke, baik. Terima kasih. Kasih pertanyaan dulu. Ya, tangan. Sebelum kelompok 1 mengakhiri presentasinya, barangkali dari kelompok lain ada yang ingin bertanya. Silakan. Ya, silakan. Kelompok 4 bertanya. Apa pertanyaannya? Perhatikan pertanyaannya ya. Bagaimana cara mengatasi kenakalan remaja yang harus diketahui? Bagaimana cara mengatasi kenakalan remaja yang Harus diketahui. harus diketahui? Silakan jawab. Ya, siapa yang mau menjawab? Ya, silakan. Ya. Caranya gimana? Caranya, orang tua harus mengawasi anak. Nah, terus apa lagi? 2. Jangan salah memilih pergaulan. Orang tua harus mengawasi anak dan jangan salah memilih pergaulan. Bagaimana? Ya. Oke, cukup. Baca kasih tepuk tangan. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ada? Kalau tidak, kita akan cukup untuk kelompok 1. Terima kasih kelompok 1 ya. Terima kasih. Silakan kembali ke kelompok asalnya kembali ya. Selanjutnya yang maju adalah kelompok 3. Silakan kelompok 3 maju. Ayo kelompok 3. Kelompok yang lain perhatikan dan siapkan pertanyaan ya. Siapkan pertanyaan. Ya, ini adalah presentasi dari kelompok 3 ya. Yang lain perhatikan. Ayo silakan kelompok 3 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan, saya Irfan Ramadan dari kelompok 3. Ya, silakan presentasikan hasil diskusi di kelompok kalian. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah wujud dari konflik yang tidak terselesaikan dengan baik pada masa kanak-kanak maupun pada saat remaja. Kenakalan remaja adalah pelampiasan masalah yang dihadapi oleh kalangan remaja yang tindakannya menyimpang. Jenis-jenis kenakalan remaja: perilaku ugal-ugalan atau berandalan, tawuran antar geng, antar kelompok, antar sekolah, mabuk-mabukan, dan seks bebas. Oke. Ya, terus Penyebab kenakalan remaja: didikan terlalu keras, keluarga kurang atau tidak harmonis, terbiasa selalu dimanja. Oke, terus Cara menghindari kenakalan remaja: pastikan mengetahui dampak negatif dari kenakalan remaja. Biasakan berpikir ke depan sebelum bertindak. Jadikan
Oke, terima kasih. Ya, kelompok 2 dan kelompok 3. Ada yang mau bertanya kepada kelompok 3? Ya, silakan kelompok 1 bertanya pada kelompok 3. Yang keras. Mengapa masa remaja sangat rawan melakukan kenakalan? Mengapa masa remaja sangat rawan melakukan kenakalan? Silakan dijawab. Siapa yang mau menjawab? Ya, oke, silakan. Karena remaja itu sendiri belum menemukan jati dirinya yang sebenarnya. Dan masa remaja masa di mana masih sangat gampang terpengaruh oleh orang lain. Oke, gimana? Sudah cukup? Oke, terima kasih kelompok 1. Kelompok 3, silakan. Kembali ke kelompok asalnya. Kelompok yang maju selanjutnya adalah kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2 ya. Semangat ya. Yang lain tetap perhatikan, ya. Perhatikan. Iya. Silakan. Memperkenalkan diri dulu. Ya, mulai. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kami dari kelompok 2? Nama saya Sanani. Silakan presentasikan hasil diskusi di kelompok kalian. Artinya kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah Yang keras suaranya. kenakalan remaja adalah kenakalan yang dilakukan oleh anak muda atau remaja baik secara perorangan atau secara kelompok. Jenis-jenis kenakalan remaja: mabuk-mabukan, perkelahian antar sekolah, Ya. tidak menaati peraturan. Oke. Ya, terus Dalam menghindari kenakalan remaja, pastikan mengetahui dampak negatif dari kenakalan remaja. Biasakan berpikir ke depan sebelum bertindak, kita memilih teman dan jadilah diri sendiri. oke, ada lagi? Tidak. Ya, kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Untuk kelompok 2 ada yang ingin bertanya? Silakan. Kelompok yang ingin bertanya ada? Tidak ada? Ya, oke, terima kasih kelompok 2. Silakan kembali ke kelompok ya asalnya. Yang belum maju yang terakhir adalah kelompok 4. Ya, silakan kelompok 4 untuk maju. Yang lain tolong siapkan pertanyaan kelompok yang lain. Ya, menghadap ke sini, perhatikan. Ya, perhatikan. Silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, silakan perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Erik Setiawan dari kelompok 4. Nama saya Aulia dari kelompok 4. Nama saya Dedesan dari kelompok 4. Nama saya Febriati dari kita dari kelompok 4. Ya, silakan dimulai. Pengertian kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah perilaku remaja yang tidak sesuai dengan norma agama dan hukum dan membuat keresahan warga atau masyarakat. Konsumsi obat-obatan terlarang seperti narkoba dan lain sebagainya. Ya. Cara menghindari kenakalan remaja: 1. Jangan salah memilih teman atau sahabat. 2. Tanamkan nilai-nilai agama. 3. Membiasakan bersikap terbuka dengan anggota keluarga terutama orang tua. 4. Pandai memilih teman dan lingkungan yang baik. Jangan mudah tergoda atau terhasut oleh orang lain. Oke, ada yang mau bertanya untuk kelompok? Ya, silakan. Umur remaja yang rentan sebagai aksi tujuan remaja melakukan kenakalan rentan di usia 14 sampai 19 tahun, yakni di mana mereka sudah berada tahap pertumbuhan dan meningkatnya emosi. Oke, gimana jawabannya? Ya, oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Selamat, silakan kembali kelompok 4 ke kelompok asalnya, ya. Terima kasih kepada kalian yang sudah berdiskusi di kelompok asal dan juga di kelompok ahli, ya. Nah, baiklah anak-anakku, sebelum kita akhiri, Bapak ingin diantara kalian ada yang ingin menyampaikan kesimpulan terlebih dahulu. Silakan. Siapa yang mau memberikan kesimpulan dari materi kita? Ya, silakan. Dari kelompok 3. Kesimpulannya adalah kenakalan remaja merupakan perilaku buruk yang biasa dilakukan oleh para remaja. Ya. Mulai dari hal sesimpel mencontek, mencuri, tawuran dan sebagainya. Oke, sip. Oke, ada lagi tentang kenakalan remaja? Silakan. Kenakalan remaja bisa terjadi karena lingkungan hidup remaja itu sendiri, baik pengaruh dari teman maupun keluarga. Baik, anak-anakku, dari hasil diskusi kita bersama, kemudian beberapa teman-teman kalian sudah menyimpulkan bahwa yang namanya kenakalan remaja itu tentunya sangat-sangat tidak sangat-sangat tidak baik, ya. Maka dari itu kita atau kalian hendaknya semuanya harus bisa menghindari yang namanya kenakalan remaja. Pokoknya kalau ada ciri-ciri atau jenis-jenis yang berkaitan dengan kenakalan remaja sudah mulai mendekat dengan kita, sebisa mungkin kita harus segera menghindarinya.
sebagaimana yang tadi sudah kalian rumuskan tentang caranya bagaimana. Itu sudah kalian rumuskan. Dan selanjutnya adalah tinggal bagaimana prakteknya, ya. Baik anak-anakku, sebelum itu namun ada yang harus kalian kerjakan, yang harus kalian isi. Di sini ada yang namanya lembar kerja peserta didik atau LKPD. Berikut juga ada instrumen evaluasi, ya. Nah, di sini nanti kalian mengisi. Di sini sudah saya siapkan. Ada beberapa pertanyaan yang kaitan dengan diskusi kalian, silakan diisi, ya. Bapak akan bagi semuanya. Kemudian juga sekalian Bapak berikan instrumen evaluasi, tolong diisi dengan sebaik-baiknya instrumen evaluasi, ya. Ya, silakan dijawab lembar kerja peserta didik dan juga instrumen evaluasinya, ya. Silakan dijawab lembar kerja peserta didik dan instrumen evaluasi. Ya, yang lembar instrumen evaluasi 1 sampai 4. Silakan rentangnya rentang berapa? Masing-masing silakan dijawab, ya. Dijawab, ayo. Ada yang belum dapat? Baik, ini ya. Oke, lanjut. Silakan diisi masing-masing, ya. Diisi masing-masing sesuai yang sudah kalian terima. Isi masing-masing. Ya, waktunya sudah selesai untuk mengisi LKPD, ya. Sudah selesai semua, ya. Sekarang Bapak kumpulkan, ya. Bapak kumpulkan. Ya, oke, terima kasih sudah mengisi dengan baik. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih sudah mengisi evaluasi dan juga LKPD, ya. Terima kasih. Oke. Nah, dengan cara kalian mengisi lembar kerja peserta didik, Bapak juga bisa mengetahui apakah pemahaman kalian sudah sesuai dengan tujuan yang tadi disampaikan atau belum. Kemudian, baik anak-anakku, sebelum kita akhiri, Bapak ingin di antara kalian ada yang menyampaikan kesan atau harapan, ya, terhadap kegiatan kita. Siapa di antara kalian yang mau menyampaikan kesan? Barangkali ada? Oke, silakan. Ya. Setelah mempelajari materi kenakalan remaja, saya jadi tahu perilaku remaja yang tidak sesuai dengan norma agama, dan hukum. Oke. Terus membuat keresahan warga masyarakat. Oke. Ada lagi? Sudah? Ya. Siapa lagi yang mau menyampaikan kesan? Ada? Baik, terima kasih. Nah, anak-anakku, sebelum kita akhiri seperti biasa, karena tadi sudah diawali dengan doa, mohon untuk ketua kelas juga memimpin doa sebelum kita akhiri. Ya, namun sebelum dipimpin doa, Bapak sampaikan bahwa untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas materi tentang bahaya narkoba. Ya, jadi materi yang akan datang adalah tentang bahaya narkoba. Ya, mudah-mudahan kita semuanya nanti diberikan kesehatan, ya. Ya, silakan ketua kelas untuk memimpin doa penutup, ya. Baik, sebagai penutup pada pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa. Bapak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian semuanya. Mudah-mudahan kalian semuanya sehat dan ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat, ya. Terima kasih. Bapak mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.